Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa kanal YouTube Pondok Pesantren Al-Amin yang berbahagia, kali ini kita sedang mau ngerosting tamu-tamu spesial saya. Kita kulik habis apa saja yang ada dalam mereka. Dipermalukan pun katanya mereka siap. Nah ini tidak biasanya narasumber kita itu, kalau kemarin Abah Bambang, Mas Agung, narasumber kita sekarang itu santri yang paling istimewa di Pondok Pesantren Al-Amin. Paling istimewa itu kenapa? Karena dia adalah mau lulus, mau boyong. Jadi merasakan bagaimana nestapa tidak ngumani asrama baru. Nah ini. Baik, yang pertama yang sebelah paling dekat dengan saya ini namanya Azam, kelas 12 IPS. Sampingnya lagi namanya Naufal Fadlul. Nah, dampak dari COVID, akhirnya meskipun sudah kelas 12, bednya masih kelas 10. Ya betul ya? Ya, kenapa? Bisa dijawab, Jam. Kenapa itu kok masih kelas 10, nggak ganti-ganti? Nah, logika saya sih sebenarnya itu tampilnya di situ bukan kelas 10, tapi kelas 11. Nah, ini kelas 10. Kelas 11 gimana ceritanya kalau nggak dipasang? Karena di rumah saja, daring dan tidak memakai seragam, maka tidak menjahitkan. Jadi insya Allah untuk guru-guru mapel balaghah dan mapel mantek, panjenengan sudah berhasil didik anak didiknya karena sudah pinter berargumen. Nah ini Azam ini. Baik Jam, kalau boleh tahu ini, dulu itu kok milih Pondok Al-Amin itu kenapa? Pertama saya tahu Al-Amin dari Alis. Oh berarti ikut Alis? Ikut Alis. Menang apa enggak waktu? Dari babak penyisian 10 besar, saya nomor 11. Oh nomor 11? Nomor 11. Selisihnya dengan nomor 10 berapa poinnya? Lupa ini. Oh. Berarti ya bisa dikatakan Kak Spiro pinter lah kan? Iya dulu. Kalau sekarang dia pinter berarti pinternya gara-gara Al-Amin. Makanya mau di Al-Amin. Terus dari Alis itu tertarik gitu? Dari Alis ikut Alis kedua kalinya. Terus kedua kalinya ikut Alis dapat majalah. Oh, dapat majalah. Saya baca karena itu gratis memang untuk peserta, saya baca di rumah. Itu saya waktu itu kayak kelas 5 SD akhir. 5 SD akhir saya baca, ternyata tiba-tiba tertarik. Tertarik dengan konsep yang diusung Pondok Pesantren Al-Amin dan kisah dari pendiri Al-Amin yang menginspirasi saya. Oh, gitu. Subhanallah. Naufal Fadlullah, kan sudah dapat inspirasi jawaban nih, sudah dapat contekan nih. Kok tertarik dengan Al-Amin? Apakah Alis juga itu? Enggak, alhamdulillah bukan. Oh, bukan ya? Tertarik. Berarti Kamel Alis berarti arek kami. Masuk Al-Amin itu kecelakaan sejarah. Kecelakaan sejarah? Iya. Masuk Al-Amin kecelakaan? Sadari nggak ada kecelakaan? Nggak dialamin. Sebenarnya nyari-nyari pondok gitu. Dan alhamdulillah ketemu ya yang bagus cuman Al-Amin. Oh. Itu Al-Amin belum bagus ya? Nggih. Berarti buji. Sudah nyari ke pondok mana saja? Jombang, Mojokerto? Di Jombang ada Darul Ulum tapi kejauhan jadi nggak ngambil. Habis itu di Amanatul Rumah juga agak jauh jadi nggak ngambil. Ya akhirnya ngambil yang dekat-dekat aja di Al-Amin. Dekat dari rumah. Berarti bisa disimpulkan Naufal itu anak mama. Nah, gitu. Tidak mau pisah jauh-jauh dari orang tuanya, akhirnya cari pondok yang dekat, yang bisa sambang setiap saat. Nah, gitu ya. Ya, terus kemudian pondoknya bagus, perasaan tuh ya. Waktu itu ya, waktu dulu ya. Kalau dibandingkan dengan pondok-pondok lain, mungkin Al-Amin itu belum sebagus sekarang kan ya. Iya, tapi sudah tertarik ya waktu itu? Sudah. Tertarik fasilitas. Fasilitas kamar dalam itu. Kamar mandi dalam itu? Oh, ya memang itu enggak semua pondok punya kamar mandi dalam. Kok inspirasinya kok tertariknya tuh kamar mandi dalam? Emang di kamar mandi ada apanya, Bang? Soalnya kalau di kamar mandi luar itu nggak enaknya gerumbulan, dempet-dempet, tadi akhirnya nggak sempet apa namanya malas antri ya udah. Oke, akhirnya dalam kamar mandi 4 juga kan
Ya cukup lah, lebih. Lebih ya? Iya, lebih. Kan nggak antri toh? Yang satu kamar isi 12, yang 4 mandi, yang 8 enggak kan gitu ya. Memang nggak pernah antri. Jadi meskipun kamar mandi dalam, tapi insya Allah anak-anak itu bersih-bersih ya. Pernah kena godek dialamin? Pernah. Pernah? Novel? Saya alhamdulillah belum. Belum ya? Sudah kelas 12 belum pernah godek? Kok kena godek waktu itu kenapa? Tertular. Oh, Tertular. Jadi sudah hidup pola hidup bersih, tapi tertular. Ini pendidikan yang tidak baik menurut saya. Jadi ketika godek nyalahkan orang lain. Nah, memang ini pokoknya kita belejeti Mas Azam sama Mas Naufal ini supaya ya biar mereka tahan banting gitu aja. Terus setelah 6 tahun di Al-Amin, kira-kira banyak kesannya apa enggak ini untuk Azam dulu ini? Sangat Banyak. Nah, di antara yang paling berkesan itu apa sih? menjadi ketua OSIS dan MC Haflal. Menjadi ketua OSIS dan MC Haflah. MC Haflah tahun berapa itu? 2018 2019. 2018, 2019, berarti sebelum Covid ya, 2 tahun berturut-turut ya. Itu rasanya gimana jadi MC Haflah itu? Kaget. Pertama ekspresinya kan kaget. Iya. Kaget dan sempet nggak nyangka aja kalau terpilih jadi. Terus akhirnya di situ lebih mematangkan keinginan saya untuk melanjutkan studi ke bidang salah satu bidang jurusan kuliah. Apa itu? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Berarti seneng dengan hal-hal yang berbau public speaking gitu ya. Tertarik ya itu ya. Berarti pinter bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris ini ya cukup. Cukup ya. Enggak baik ya. Enggak baik berarti jelek ya. Kalau bahasa Arab? Bahasa Arab lumayan. Ya. Lumayan. Jadi bahasa Inggris cukup, bahasa Arab lumayan. Dua-duanya enggak ada yang baik. Iya. Kelas 2. Tapi ini memang mental tawaduknya santri. Kalau dia ngaku baik itu katanya sombong. Jadi tawaduk itu kan sebagai alibi yang pas untuk menutupi ketidakmampuan. Nah, untuk Naufal ini. Kalau pengkesan yang paling paling diingat itu buat artikel, buat majalah di pondok. Pernah dimuat di mana itu? Di majalah tahun cetak 2018. Yang putih. Iya. Iya. Bukan. Iya, Lajuardi Lajuardi ada, tapi yang sebelumnya lagi ada. Oh, sebelumnya sudah ada. Iya, kelas 7 atau kelas 8. Itu kontennya apa? Novel apa? Artikel utama. Berarti suka karya tulis? Iya, alhamdulillah lumayan suka. Lumayan suka. Iya. Sementara ini kalau yang di Lajuardi itu majalahnya Al-Amin. Jadi yang di Lajuardi yang ditampilkan apa? Artikel atau opini? Itu pengalaman santri ada. Oh, pengalaman santri. Iya. Pengalaman apa ya? Ya, pengalaman wawancara ke Kabag Dinas Pendidikan Kemenak sama ya buat ada artikel. Berarti sempat juga pernah mewawancarai para pejabat-pejabat? Cuman 1 kali itu. Cuma 1 kali. Sama itu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Oh, waktu dialami itu? Waktu dialami. Ikut wawancara? Nggih. Rasanya gimana wawancara para tokoh-tokoh? Nggih. Pertama ya jelas derdek, tapi ya kan ada kebanggaan tersendiri. Kebanggaan apa kepuasan? Kepuasan dan kebanggaan. Oh gitu. Pengen enggak suatu ketika jadi orang seperti itu? Sebenarnya kalau pengen ya pengen. Cuman passionnya bukan di situ. Passionnya di mana emangnya? Saya sebenarnya pingin suka mempelajari yang berhubungan sama kerjasama internasional. Gitu ya. Berarti bahasa Inggrisnya pinter ini. Lumayan juga pemirsa. Jadi tidak ada yang baik bahasa Inggris. Sudah pernah ikut tes TOEFL? Belum ya. Insya Allah nanti kelas 12 akhir ini ujian praktek bahasa Inggrisnya tes TOEFL. Lagi telat skornya. Apakah harapannya itu berbanding lurus dengan tindakannya? Nah, ini Naufal ini. Kayaknya kok nggak meyakinkan wajahnya Naufal ini. Terus, kalau
selama ini, tapi seneng tulis menulis enggak novel itu? Ya lumayan suka. Suka nulis, suka membaca juga. Membaca apa itu? Novel-novel. Oh novel, tak pikir karya ini. Karya ilmiah nggih, baca buat referensi tapi sedikit. Pernah baca buku BMK itu Gempil apa enggak? Belum. Belum pernah dengar begitu. Pada penulisnya saya loh itu. Keren loh itu. Loh, ternyata belum pernah baca. Wah. Baru dengar ya? Nah, coba tanya ke anak kelas 11 IPA. Makna BMK itu Gempil. Nah, itu bagaimana membaca kitab ternyata Gempil. Nyi Robi ternyata Gempil kalau pegang buku itu. Nah. Terus kira-kira nih setelah lulus nanti itu kepingin kuliah di jurusan apa? Aja. Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Universitas yang dibidik mana ini? Kalau universitas masih Universitas Brawijaya. UB. Kalau novel? Targetnya sih hubungan internasional di UGM. UGM ya? Kok milih UGM kenapa? HI UGM? Ya kan sudah masyhur. HI UGM itu sudah masyhur. Nah, HI UGM masyhur, tapi novelnya nggak masyhur. Nah, jadi untuk menuju ke sana kan tentu butuh perjuangan kan. Nah, selama ini yang dilakukan Azam apa ini? Introspeksi diri dan melatih kemampuan saya sendiri. Muhasabah nafsi. Kalau novel, ojo niru. Hampir sama. Ini memang jawaban nggak pakai mikir soalnya ini. Ya, soalnya sudah dipek dulu sama Azam. Iya. Ya udah, kalau gitu saya nanya novel dulu. Novel, kan ini seneng nulis, seneng baca, itu kan laki-laki keren. Tidak semua laki-laki seneng seperti itu. Pernah enggak digoda perempuan di Facebook atau ketika pulang? Pernah enggak? Jujur saya nggak pernah. Ya, pingin tapi nggak pernah. Memang wajahnya enggak ganteng-ganteng banget sih. Iya, tapi kalau sudah kenal novel itu kayaknya punya pesona. Dulu pernah diikutkan pelatihan kepribadian ya, yang sama persiapan takdim turis dulu ya. Jadi terima tamu, pernah enggak? Iya, pernah tapi nggak jadi. Oh, enggak jadi ya. Sebenarnya senyumnya itu bagus, jadi simetris senyumnya itu bagus. Iya, nah, setelah diomongin gitu senyumnya jadi enggak los. Iya. Kalau Azam pernah enggak digoda perempuan? Kan ketua OSIS itu kan jabatan yang keren kalau di sekolah. Apalagi Al-Amin itu kan wow gitu ya. Pernah enggak? Belum pernah. Kontak apa? Iya, memang pengalamannya belum pernah juga. Berarti menggoda yang kan ya. Nah. Oh. ini jadi kalau ngomong ini itu satu malam pun tidak akan selesai karena lika-liku mereka dalam belajar, dalam ibadah atau dalam hal-hal yang lain itu pasti banyak sekali kisah-kisah menariknya. Dan di Al-Amin itu memang pondok yang menurut saya lain daripada yang lain, karena pondok saya banggakan sendiri, ngapain dibanggakan orang lain. Nunggu terlalu lama. Nah, kira-kira nih setelah lulus terus kemudian setelah digembleng di Al-Amin 6 tahun, kemudian lulus, misalnya ini keterima di perguruan tinggi negeri, kemudian jadi orang yang berhasil meraih cita-citanya, kira-kira lupa dengan Al-Amin apa enggak? Boten. Enggak ya? Pasti boten. Kalau Novel? Kalau saya yakin sih mboten. Terutama lihat gedung baru ini rasanya pengen nyambangi. Pengen nyambangi. Iya. Ya fasilitasnya bertambah nih. Iya. Pengen nyoba. Lah, Pengen kalau nyoba. bisa ada kamar 1 buat alumni Ya. gitu. Masukan diterima, insya Allah nanti pasti disiapkan deh. Yang penting ini kan diabadikan di YouTube, artinya mereka pasti tidak akan melupakan Al-Amin. Saya harap itu benar-benar komitmen dengan itu dan tetap nyambung dengan guru-gurunya, jangan sampai lupa. Saya kira mungkin secuil kulik-kulik kepada mereka ini cukup. Insya Allah nanti akan kita sambung lagi dengan santri-santri yang lain yang unik, entah itu yang tukang tidur kalau dibangunkan susah, atau yang sering kena gondol. Enggak apa-apa, kita kulik saja di sini. Siapa tahu setelah dikulik
ternyata dia punya potensi luar biasa yang selama ini kita belum tahu. Nah, inilah uniknya Pondok Pesantren Al-Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.